Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, seluruh dunia hari ini merayakan Jumat Agung. Amin. Saya bertanya kepada teman-teman, saya katakan, hari penting apakah bagi kita sebagai orang-orang percaya? Bapak Ibu, lebih banyak orang menjawab itu pertama hari Natal, Bapak Ibu, ya amin. Karena orang Kristen lebih senang merayakan Natal. Salah nggak Bapak Ibu? Enggak, Bapak Ibu, enggak ya. Hari Natal itu kita rayakan karena itu hari kelahiran Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu, hari kematian Tuhan itu kalau diukur presentasinya, orang merayakan Natal dan Jumat Agung, mungkin Jumat Agung itu lebih kecil presentasinya dibanding sama Natal, Bapak Ibu. Karena Natal orang di mana-mana bersuka cita, ya nggak salah Bapak Ibu. Tapi Jumat Agung ini penting sekali Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, tadi saya waktu memuji Tuhan, saya nangis. Bapak Ibu, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang bertata di sorga Bapak Ibu, yang rela datang Bapak Ibu, menebus kita, mau menjadi korban Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan kasihi, memang ada pepatah mengatakan cinta itu penuh pengorbanan, betul ya? Di sini kalau pasangan suami istri ya, kalau ngomong kamu cinta nggak sama saya? Iya. Tapi mau berkorban nggak? Enggak lah, itu bukan cinta namanya, amin. Bapak Ibu, manusianya kita suami istri mau berkorban, amin. Untuk anak-anak kita mau berkorban. Itu wajar Bapak Ibu, kenapa? Karena itu adalah orang yang kita kasih. Tapi beda sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus rela datang berkorban Bapak Ibu untuk orang yang berdosa. Bapak Ibu, kita lihat rela berkorban seperti Kristus Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia ini dan dia harus mati di atas kayu salib Bapak Ibu untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, saya lagi bayangin ya, orang tahu nih dia kapan akan mati dan harus bagaimana caranya dia mati Bapak Ibu. Itu sesuatu pergumulan yang luar biasa, amin. Makanya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sebagai Tuhan juga sebagai manusia, dia bergumul Bapak Ibu. Sampai dikatakan pembuluh darahnya pecah, keluar darah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu adalah kematian yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Hukuman pada zaman itu untuk orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat sekali itu baru disalib Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus disalibnya beda Bapak Ibu. Ya, dipaku, dikasih mahkota duri Bapak Ibu. Kalau kita baca Bapak Ibu, mahkota durinya itu bisa sepanjang begini Bapak Ibu. Berapa sentimeter itu menebus sampai ke dalam otaknya. Itu sesuatu pergumulan dan Tuhan tahu bahwa dia harus mengalaminya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita tahu kita harus mati dan mengalami seperti itu, kita nggak tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Seperti apa kita matinya, kita nggak tahu. Tapi waktu Tuhan Yesus tahu, dia harus mengalami begitu berat yang harus dia alami Bapak Ibu.
Itu suatu pergumulan yang besar. Tapi itulah kerelaan Tuhan menebus kita. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus disalib, siapakah orang yang menyalibkan dia, Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan, berapa ribu orang makan, Bapak Ibu? Orang-orang di situ juga yang menyalibkan dia, Bapak Ibu. Salibkan dia. Mungkin di antara orang-orang yang berteriak itu adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Tuhan tahu, Bapak Ibu, betapa kasihnya kepada kita. Makanya dia rela berkorban. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu, tentang pengorbanan Yesus. Tidak ada suami istri yang mau berkorban sehebat apapun sampai udah saya berikan nyawanya, senyawa saya untuk istri saya, atau sebaliknya, atau untuk keluarga kita. Itu pun kalau ada wajar, karena itu orang yang dekat sama kita. Tapi Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk orang yang berdosa, untuk orang-orang yang dia tolong, dia kasih makan pada waktu itu, yang bahkan teriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu, pelajaran dari pengorbanan Yesus yang kita belajar hari ini. Pertama, Bapak Ibu, Kristus menanggung dosa kita dengan rela. Bapak Ibu, di firman Tuhan dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, pelajaran apa yang Tuhan ingin bicara pada kita? Yesus menanggung dosa kita dengan rela. Tuhan mengajar kepada kita semua. Supaya apa? Hidup kita tuh bermanfaat. Harus berguna bagi orang lain. Tuhan aja rela berkorban untuk saudara dan saya. Untuk setiap umat manusia di dunia ini. Maukah kita berkorban untuk orang lain? Kita hidup sebagai orang percaya, kita bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih syarat supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu, kira-kira kita bisa diselamatkan nggak? Bapak Ibu, bisa kita diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita? Saya pernah diskusi sama satu teman. Dia teman agama lain, ya Bapak Ibu ya. Dia ngomong sama saya, Pak Edi, kita berbuat baik supaya kita bisa diselamatkan. Supaya kita bisa masuk ke surga. Saya katakan, bisakah kita berbuat baik sampai kita masuk ke surga? Saya kasih contoh ke dia. Saya ngomong gini deh. Umur 1 sampai umur 10 tahun, saya anggap kamu tidak mengerti. Masih anak-anak. Boleh? Tapi umur 10 tahun ke atas, kamu sudah bisa membedakan yang baik dan yang jahat dong. Oh iya, betul. Coba kamu hitung. Dari umur 10 sampai kamu hari ini, waktu itu umurnya 30-an ya. 30-an lebih waktu itu. Kira-kira lebih banyak kamu berbuat baik atau berbuat jahat? Terus dia merenung sebentar. Tapi saya enggak sampai mencelakakan orang segala macam. Saya katakan kepada dia gini, Alkitab mengatakan, jikalau kamu berbohong, kamu sudah dosa. Amin. Jikalau kamu melihat dan mengingini, kamu udah berdosa. Dia katakan, saya nggak berzina, Pak Edi. Saya katakan, kalau kamu melihat, terus kamu mengingini, itu udah dosa. Oh, kalau itu berat. Oh iya, memang berat. Terus gimana? Makanya nggak ada manusia yang bisa selamat dengan perbuatan baik. Kita diselamatkan karena apa, Bapak Ibu? Karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Amin. Makanya mari kita bersyukur pada Tuhan. Tapi banyak orang percaya, oh ya, saya diselamatkan Tuhan, puji Tuhan. Entah dulu.
Itu baik. Tapi nggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Tuhan datang ke dunia ini punya satu visi, punya satu misi. Datang misinya menyelamatkan umat manusia. Dan kepada kita sebagai orang percaya ada satu tugas. Tugasnya apa, Bapak Ibu? Pergi jadikan semua bangsa murid. Artinya kita mau berkorban, kita harus bermanfaat, berguna bagi orang lain kehidupan kita. Bapak Ibu coba cek hari ini. Kita ini berguna belum bagi orang lain? Kita ini bermanfaat nggak bagi lingkungan kita? Baik di sini yang sekolah ya, atau yang profesional yang sudah kerja, atau ibu-ibu rumah tangga, atau bisnismen yang bisnis, yang berdagang. Apakah saya ini sudah bermanfaat, sudah berguna bagi orang lain? Berdampak positif, kalau saya katakan, bagi orang lain. Atau kita hanya hidup aja, melakukan pekerjaan kita. Sekolah, belajar, dagang, bekerja. Atau kita punya dampak. Bapak Ibu, Tuhan mau kita berdampak, berguna bagi orang lain. Maka Yesus datang mau berkorban untuk saudara saya. Itu adalah cinta kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Tapi kita juga harus berguna, berdampak bagi orang lain, Bapak Ibu. Ada amin? Jadi bukan kita berterima kasih kepada Tuhan berkorban untuk kita. Oke. Tapi ada tugas, ada bagian kita, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua kita belajar apa, Bapak Ibu? Kristus datang apa? Melayani, Bapak Ibu. Bukan dilayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Ini firman Allah. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mencuci kaki muridnya. Kaki-kaki orang sekarang bersih, Bapak Ibu. Pakainya sepatu yang rapi, betul ya? Bapak Ibu, pernah orang nyakar, sekarang jarang kan? Rata-rata kaki kita bersih, Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu, orang-orang Israel, kakinya itu bisa kotor, Bapak Ibu. Karena mereka itu nggak pakai sepatu. Mungkin pakai seperti sandal jepit gitu, Bapak Ibu ya. Itu, dan waktu itu nggak kayak sekarang, bersih jalanan apa. Itu daerah kotor, banyak kotoran. Itu mungkin, baunya juga luar biasa, Bapak Ibu, nano-nano ya. Tapi Tuhan mau rela mencuci kaki muridnya. Tuhan mengajar kepada kita, Bapak Ibu. Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu. Dia tidak hanya ngomong, tapi dia melakukan. Memberi contoh kepada Bapak, Ibu, dan saya. Banyak guru-guru, banyak orang-orang hebat hanya mengajar, tapi banyak tidak melakukan. Bapak Ibu, orang percaya, orang Kristen, saya pernah sharing pada beberapa teman. Kita orang Kristen itu gak boleh jadi tour leader. Kita harus jadi tour guide. Bapak Ibu bisa bedakan tour leader sama tour guide? Halo? Bisa ya? Tour leader apa? Bapak Ibu kalau pada ikut tour leader itu ngatur jadwal, terus kasih tahu kita besok kita ke daerah sini ya, ke sini gitu. Dia hanya mengatur, Bapak Ibu. Dia hanya kasih petunjuk. Tapi dia belum tentu pernah datang, atau dia nggak membawa kita sampai ke situ. Biasanya sampai di situ, Bapak Ibu, ada namanya tour guide lokal istilahnya. Orang itu yang membawa kita. Ini ya, daerah sini, mereka menceritakan sesuatu, itu tour guide. Menunjukkan langsung kepada kita. Orang Kristen itu tidak bisa kita hanya berkata-kata kepada orang, Tuhan Yesus itu baik.
Tuhan mengajak kami mengasihi orang lain. Itu tuh leader Bapak Ibu. Tapi kita jadi tour guide. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan mengajar kita mengasihi orang lain. Sudahkah kita mengasihi orang lain? Sudahkah kita melakukan? Alkitab katakan kalau orang lapar datang kepada kita Bapak Ibu, bukan didoain dan suruh pergi. Dia tetap lapar bukan? Yang Alkitab ajarkan kepada kita apa Bapak Ibu? Orang datang kepada kita kalau dia lapar, kasih makan, doai. Artinya kita melakukan, bukan hanya ya kita berdoa ya supaya kamu kenyang. Tuh dia pergi, dia nggak kenyang Bapak Ibu, dia tetap kelaparan. Orang sakit datang kepada kita, kita doakan supaya dia sembuh, oke. Tapi mungkin kita perlu kasih obat atau kasih sesuatu. Amin Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu nomor 2 Bapak, Kristus datang untuk melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu mau melayani ya? Bapak Ibu kalau di tempat lain Bapak Ibu ya, di sini enggak. Itu banyak orang pengen dilayani Bapak Ibu. Kalau datang ke gereja nggak disalamin aja besok nggak datang. Sombong sekali itu bekerja di sini. Masa saya nggak disalamin hari ini? Pernah kejadian Bapak Ibu? Amin. Ada di sini? Nggak ada. Atau nggak ngaku? Nggak ada. Nanti saya nggak dibuka pintu pulang. Nggak ada Bapak Ibu yang nggak ada. Ya, orang rock tuh bagus baik semua ya. Nggak ada. Kayak tepuk tangan dong untuk Cipanas. Cipanas ini saya paling ingat Bapak Ibu. Saya sama istri untuk Pak Ampi masih tinggal di rumah orang tua mertuanya di pasar itu. Kami pernah datang pelayanan di situ, udah lama ya, beberapa tahun itu. Udah hampir 20 tahun mungkin. 16 ya, 16 tahun. Jadi kemarin saya dibawa ke sini, saya sukacita sekali. Terakhir saya datang di hotel seberang ya. Di hotel sebelah di tahun lalu, saya lupa ingat. Nah Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mau kita apa? Merendahkan hati kita. Apa? Merendahkan hati untuk melayani orang lain. Mengajar kita kerendahan hati itu nggak mudah. Kerendahan hati mudah diucap, tapi sulit dilakukan. Iya atau iya, Bapak? Sulit dilakukan, Bapak. Gak percaya, di sini enggak juga. Di tempat kami di Jakarta, Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga ngalami jujur. Kalau pulang dari ibadah, kita kan bawa mobil, Bapak Ibu ya. Itu dicek, disalip orang kaget kita. Kita marah, Bapak. Kadang-kadang, bisa marah, Bapak. Ya. Kalau dipotong orang, kadang-kadang kita, istri saya yang ingatin kadang-kadang, ya. Jadi istri itu penolong. Ya Bapak Ibu ya, jangan, ayo Pak, ngebut lagi Pak, lanjut. Jangan mau kalah. Wah, itu bukan penolong, itu perongrong Bapak Ibu ya. Bahaya sekali. Itulah orang yang punya, Tuhan kasih kita tulang rusuk Bapak Ibu, itu penting. Nah, mengapa tulang rusuk ya? Pernah pikir ya Bapak Ibu? Mengapa Tuhan ambil tulang kaki? Serius. Pernah pikir, mengapa Tuhan nggak pakai tulang kaki? Atau tulang mana gitu, kepala atau apa ya? Kok ada tulang rusuk ya? Bapak Ibu ada artinya Bapak Ibu. Supaya kita itu sejajar. Ya, tulang rusuk itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Hidup kita sama istri itu sejajar Bapak Ibu. Istri bukan
pembantu di rumah, Bapak Ibu ya, yang bisa diperintah-perintah, diinjek-injek gitu. Kamu di rumah, saya kan yang pergi cari uang, bukan. Atau coba bayangin kalau Tuhan ngambil tulang kepala mungkin ya. Istri yang injak kita nanti terbalik gitu. Ya, jadi Tuhan mengambil tulang rusuk untuk menopang. Tulang rusuk ini menopang, untuk menopang kita. Makanya puji Tuhan kalau di sini udah punya keluarga katakan. Yang punya keluarga suami istri, jangan ngaku loh ya, walaupun istri nggak datang. Yang nggak angkat tangan berarti masih bujang ya. Nah, puji Tuhan. Saya berdoa supaya cepat dapat tulang rusuknya. Baik, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita untuk merendahkan hati. Merendahkan hati untuk apa, Bapak Ibu? Karena orang di luar tidak melihat janji, Bapak Ibu. Mereka melihat bukti. Ada satu moto bagus di Auto 2000, saya sebutin namanya, nggak apa-apa ya. Bukan promosi, nggak ada hubungan, Bapak Ibu. Ya, tapi dari dulu saya suka motonya. Motonya katakan, kami tidak memberikan janji, tapi kami memberikan bukti. Saya sampai hafal, Bapak Ibu. Padahal saya bukan orang Auto 2000 ya. Karena apa? Oh ya benar, servisnya bagus. Jadi kalau kita datang ke Auto 2000 itu servisnya bagus, benar Bapak Ibu. Mereka nggak akan memberikan janji. Banyak orang Kristen memberikan janji aja, tapi tidak memberikan bukti, Bapak Ibu. Tuhan datang, Bapak Ibu, melayani kita supaya kita punya kerendahan hati. Siapakah kita ini, Bapak Ibu? Tuhan yang di surga mau datang ke dunia untuk melayani kita, untuk menebus, untuk mati untuk kita, Bapak Ibu. Tanpa pengorbanan Yesus gak ada satupun umat manusia yang bisa selamat. Gak ada, Bapak Ibu. Gak ada. Karena penebusan dosa itu hukumannya apa? Maut. Roma 3:23. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Oleh karena anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan, Bapak Ibu. Jadinya hukum dosa adalah maut. Maut itu bukan mati jasmani aja, mati dan kekekalan, Bapak Ibu. Makanya kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita, supaya kita punya tiket keselamatan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar merendahkan hati. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu bekerja, punya jabatan tinggi, atau bisnismen, punya anak buah banyak, it's okay. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita punya kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja, Bapak Ibu. Ya, di gereja sih bisa, ya Bapak Ibu ya. Kita bisa seperti malaikat. Amin. Baik, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Kristus mengorbankan nyawa karena apa? Karena kasih-Nya, Bapak Ibu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 12-13. Kasih bukan hanya kata-kata tapi tindakan. Itu tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini 3 poin penting ya. Belajar tentang pengorbanan Yesus. Nah, Bapak Ibu, apakah cukup kita hanya tahu Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, terus selesai? Enggak, Bapak Ibu. Ada 3 hal lagi saya tambahkan dengan cepat, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita merespon pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita? Pertama, kita ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadinya Bapak Ibu, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk yang berkorban untuk kita melayani Bapak Ibu. Kemarin saya cerita sama Pak Ampi. Di sini banyak gereja Pak Ampi di di Cipanas, banyak Pak Edi. Tapi lebih banyak orang belum percaya ya. Betul ya, Bapak Ibu? Butuh Bapak Ibu di sini yang mau melayani Tuhan, mau pergi menjangkau jiwa-jiwa Bapak Ibu, supaya Cipanas dimenangkan Bapak Ibu. Kemarin saya bicara sama Pampi ketika dia masih mengembangkan di daerah Sentul. Wah, luar biasa. Pampi punya semangat, punya visi untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Tapi ingat, Pak Ampi sendiri gak bisa apa-apa tanpa Bapak Ibu. Butuh dukungan Bapak Ibu di sini. Amin. 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 Luar biasa, amin ya Pak ya. Ini betul. Mari kita ya, Bapak Ibu, kita harus memberi diri masuk ke dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena nggak pernah sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu, pekerjaan pelayanan Tuhan bukan hanya di mimbar, enggak. Dimanapun Bapak Ibu menyampaikan firman, itu melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Kalau Pak Franky katakan Senin sampai Sabtu lebih penting daripada hari Minggu. Minggu itu kita hanya mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu itu kita melakukan. Itu yang penting. Ini respon kita yang pertama. Respon kita yang kedua apa Bapak Ibu? Nah, menjadi saksi Bapak Ibu. Kamu adalah terang dunia, kata firman. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Kalau kita anak Tuhan mau melakukan firman, kita harus jadi saksi Bapak Ibu. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Bukan disimpan untuk kita aja, enggak. Kita jadi saksi itu artinya apa Bapak Ibu? Dimanapun Bapak Ibu dipercayakan oleh Tuhan, disitulah Bapak Ibu jadi terang. Ada amin Bapak Ibu? Kita harus menjadi batu loncatan, jangan batu sandungan untuk orang lain Bapak Ibu. Saya dulu pernah mengenalkan seorang Kristen, orang percaya kepada teman saya di perusahaan teman saya Bapak Ibu. Apa yang dia sampaikan kepada saya? Pak Edi, saya tobat Bapak Ibu. Kenapa? Kalau bisa lain kali kenalin jangan orang Kristen. Loh, kok begitu? Bapak Edi tahu nggak? Sebentar izin. Saya izin dia pulang dulu. Ada apa? Ada doa. Nanti izin lagi. Ada pelayanan. Loh, itu baik nggak doa? Baik, pelayanan baik. Tapi bekerja ada aturannya. Saya ngomong sama teman saya, nggak apa-apa, lu jalani sesuai aturan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, nggak semua Bapak Ibu ya. Enggak, apalagi di sini nggak ada. Ya, kita bukan menjadi terang, Bapak Ibu. Kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sampai dia bicara sama saya, Pak Edi, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena ada ini, ada itu, yang akhirnya saya katakan enggak semua anak Tuhan begitu. Banyak yang jauh lebih baik, banyak. Tapi saya mau ingatkan hari ini kepada kita semua. Kita harus jadi saksi Bapak Ibu. Jadi saksi itu apa Bapak Ibu? Kita melakukan firman. Kalau Tuhan katakan, kalau kamu bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya mengajar di beberapa tempat, Bapak Ibu, saya pegang beberapa perusahaan, saya coaching tim, saya ngajari tim. Saya katakan kepada mereka, di situ ada orang Kristen, ada orang Muslim, saya katakan, kalau di percayaan kami, kita bekerja
itu bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau kita ada bos baru kita bekerja dengan baik, gak ada bos kita santai-santai, itu kita bukan bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu, amin. Saya ngajarin mereka. Jadi kita harus jadi apa Bapak Ibu? Jadi saksi. Nah Bapak Ibu yang terakhir apa? Siap untuk berkorban Bapak Ibu. Ini saya ambil ujungnya ayatnya Bapak Ibu. Ini ayatnya panjang. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Tahu Bapak Ibu? Tahu? Cerita apa ini? Orang Samaria yang baik hati. Masih ingat Bapak Ibu? Ingat ya? Orang Samaria yang baik hati. Kalau nggak usah baca, ini ayatnya panjang. Cukup panjang, 30 sampai 37. Tapi saya ceritakan aja Bapak Ibu. Ada seorang yang turun dari gunung, akhirnya dia dirampok kira-kira begitu Bapak Ibu, dipukulin. Terus lewatlah imam, gak lihat. Kira-kira lewatlah pekerja, gak dilihat Bapak Ibu ya. Mungkin hamba Tuhan lewat juga gak dilihat. Tapi orang Samaria datang, orang Samaria itu orang yang gak percaya sama Tuhan. Melihat orang itu terlantar, luka, akhirnya datang, diobati, dibawa ke penginapan, dikasih uang lagi Bapak Ibu kepada orang penginapan untuk menjaga orang ini supaya sampai sembuh. Makanya Alkitab katakan, Tuhan katakan kepada orang-orang pada waktu itu, pergi dan berbuatlah demikian. Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Artinya Bapak Ibu, kita itu harus atau siap untuk berkorban. Yesus datang berkorban untuk kita Bapak Ibu. Siapkah Bapak Ibu berkorban? Berkorban apa Bapak Ibu? Waktu. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya senang sekali. Ini kursi-kursi udah hampir penuh. Ini kata Pak hampir 100 ya, kalau penuh ya, kurang lebih. Saya berharap mampir. Berdoa supaya sebelah sini dibeli mampir. Amin. Kurang kenceng, amin. Amin Bapak Ibu, Cipanas akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau 200 orang datang bagaimana Bapak Ibu? 200 orang gak ada apa-apanya di Cipanas Bapak Ibu. Berapa banyak penduduk Cipanas? Tapi katakan pagi kita lagi berdoa supaya mana tahu sebelah mau dijual. Luar biasa. Mau berkorban Bapak Ibu? Pertama waktu dulu deh. Bapak Ibu datang ke sini berkorban. Amin. Waktu minimal. Hari Minggu tuh hari paling enak untuk tidur Bapak Ibu. Amin. Ya, Minggu Jumat. Nah, ini kebetulan Jumat ya. Kebetulan Jumat. Ya, hari libur. Hari libur itu paling enak apa? Orang kerja, orang dagang mungkin tetap ya. Orang kerja khususnya, waduh, di sini nggak tahu terasa Pak. 10 menit sampai. Kalau di Jakarta, saya dulu kerja dari rumah saya ke kantor 1,5 jam. Itu sama dengan saya pernah 2,5 jam. Udah sampai kayak rumah saya ke Bandung dah. Capek. Yang dibutuhkan itu waktu untuk istirahat. Jadi kalau ada hari libur, aduh, pengen tidur. Hari Minggu, harus pelayanan. Ini bergumul. Tidur pelayanan. Pilihan ada di kita, Bapak Ibu. Tuhan gak pernah paksa kita. Sungguh, Tuhan gak pernah paksa kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, pernah lihat gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu? Pernah lihat lukisan yang terkenal? Mengapa pintunya gak ada gagang, Bapak Ibu? Gak ada gagangnya kalau Bapak Ibu lihat. Itu ada artinya loh, bukan pelukisnya lupa. Enggak Bapak Ibu, pelukisnya gak lupa. Kalau ada gagang Bapak Ibu, orang mau datang ke rumah kita, ada gagang pintu, kira-kira bisa buka pintu maksudnya. Tapi karena gak ada gagang pintu, maka tergantung orang dalam yang buka. Tuhan tuh ngetok kita. Kita mau buka hati atau enggak? Tuhan gak pernah maksa kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, siap untuk berkorban. Waktu, materi. Waduh materi Pak Edi. Ini masalah
happy, masalah duit, masalah piti ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan nggak lihat besar kecilnya Bapak Ibu. Yang Tuhan lihat hati kita, mau nggak kita memberi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, beri kamu akan diberi. Kalau Tuhan nggak pernah utang sama kita Bapak Ibu. Kalau kita melakukan dengan rela, dengan penuh sukacita, Tuhan akan melipat gandakan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Baik Bapak Ibu, waktu saya udah habis. Pas. Ya Bapak Ibu, jadinya apa yang kita belajar hari ini? Jumat Agung mengingatkan Bapak Ibu dan saya untuk apa? Untuk bersyukur, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kalau kami di PIK, di GP Rock PIK, setiap minggu kami perjamuan kudus. Di sini enggak, saya tahu. Karena saya pernah di Bandung, saya tahu ya. Tapi nggak apa-apa. Waktu perjamuan kudus itu apa Bapak Ibu? Bukan hanya cuman rutinitas. Wah, kalau perjamuan kudus itu makan roti, minum anggur. Kita harus mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu, Jumat Agung ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari Bapak Ibu, jangan hanya cukup, oh ya saya mengerti penebusan Tuhan kepada kita, pengorbanan Tuhan kepada kita. Tapi kita harus aplikasikan apa yang Tuhan korbankan kepada kita. Kita menjadi saksi, menjadi terang, mau berkorban supaya lebih baik jiwa dimenangkan. Makanya Tuhan ingin kita pergi jadikan semua bangsa murid. Tuhan nggak mau kita egois, mau menang untuk kita semua, keselamatan untuk kita, enggak. Jangan kita seperti Yunus, bisa masuk ke dalam perut ikan. Kalau kita mau egois, Bapak Ibu ya. Baik, saya undang kita berdiri semua.